Oke, pemirsa petani online, sebagaimana pada video sebelumnya yaitu budidaya timun. Nah, setelah perlu disampaikan juga bahwa pada video yang pernah saya upload bahwa pada tahap pemupukan yang pernah saya sampaikan, ternyata memang pemirsa Oke, kita lanjutkan kembali tentang perkembangan tanaman mentimunnya. Ini sudah kelihatan daun-daunnya melebar. Nah, ini kita harus mempersiapkan lanjaran. Lanjaran ini dari bambu ya. Jadi nanti kita persiapkan lanjarannya untuk merembetnya cabang-cabang dari tanaman mentimun ini. Karena tanaman mentimun ini buahnya nanti akan melalui batang-batang dari tanaman mentimun ini. Jadi nanti itu akan merembet ya. Jadi nanti kita siapkan lanjaran untuk merembetnya dedaunan dan batang-batang dari pohon mentimun ini. Oke, kita siapkan lanjaran untuk. Nah, ini bambunya untuk kita persiapkan untuk bikin lanjaran. Nanti kita akan potong-potong dengan ukuran 2 meter. Ini kita potong-potong ya, masing-masing kita potong 2 meter dan nanti kita bilah-bilah jadi sekitar 2 sentian ya. Ini bambu-bambunya untuk lanjarannya sudah selesai kita potong-potong dengan ukuran 2 meter. Nanti kita akan bilah-bilah sekitar berapa ya, segini nih, 1 sentian lah kurang lebih ya, 1,5 senti. Coba kita ukur. Sekitar 1,5 senti. Nanti kita potong-potong, kita bilah-bilah. Sebagaimana pada video sebelumnya yaitu budidaya timun. Nah, setelah perlu disampaikan juga bahwa pada video yang pernah saya upload bahwa pada tahap pemupukan yang pernah saya sampaikan, ternyata memang pemirsa kurang bagus ya, atau salah. Jadi dengan cara pemupukan yang kedua itu, video berikut ini salah pemirsa. Jangan ditiru atau jangan dilakukan, karena tanaman timun saya itu akhirnya banyak yang mati. Untuk itu saya lakukan penyulaman kembali, sehingga di sini terlihat ada yang sudah mulai berbunga dan juga masih ada yang pendek-pendek. Ini akibat dari penyulaman. Jadi ternyata pemupukan yang benar itu kira-kira sekitar 1 jengkal tangan ini di sekitar tanaman, tanaman timun. Ya, kira-kira 10-15 cm jaraknya dari tanaman. Jadi jangan dekat tanaman timun tersebut pemupukannya. Sekitar 15 sampai 20 cm di sekitar tanaman pemupukannya ya. Bagusnya sih memang ditanam ditanam di sekitar tanaman ya, dilubangin kemudian dimasukkan di sekitar tanaman tersebut, tapi jaraknya tadi jangan terlalu dekat dan jangan terlalu banyak. Nah, ini sehingga tanaman timun saya ini ada yang sudah berbunga dan juga ada yang masih kecil. Ini hasil penyulaman.
selisihnya bisa 1 mingguan saya sulam kembali. Nah oke, setelah pemupukan kedua kemudian dipasangi lanjaran-lanjaran seperti ini, lanjaran-lanjaran bambu ini, lanjaran-lanjaran bambu. Nah saya lakukan dengan 2 metode ya. Ini di bagian ini metodenya seperti ini, segitiga. Satu bedengan ini 2 bambunya seperti ini ya, jadi segitiga ini. Kemudian yang berikutnya sistem lanjaran yang saya gunakan karena saya mau uji coba, katanya sih hasil produksinya atau hasil panennya lebih banyak, itu dengan sistem Ardo. Sistem Ardo ini bisa kita lihat seperti ini pemirsa. Jadi lanjaran-lanjarannya itu diletakkan di sisi-sisi bedengan. Jadi dua bedengan itu lanjarannya digabung gitu. 2 bedengan lanjarannya digabung. Ini seperti ini. Nanti tanamannya itu di tengah-tengah bedengan ini. Ini tanamannya ada yang sudah berbunga dan ada yang masih belum. Bahkan ada yang saya sulam kembali, itu yang ada bekas gergajian kayu itu yang warna kuning-kuning itu saya sulam kembali karena banyak yang mati ya, akibat pemupukan yang kemarin itu yang salah, bahwa pemupukannya terlalu banyak dan terlalu dekat dengan tanaman, kemudian dikasih lumpur, itu ternyata banyak yang mati. Jadi jangan dilakukan ya pemirsa ya, maaf ya pada video yang sebelumnya itu. Nah ini sistem Ardo, nanti buahnya itu di tengah-tengah ini ya, silangan ini. Oh ya, setelah dikasih lanjaran ini, kemudian untuk merembet ya, jadi perlu dikasih tali di setiap sekitar per 30 cm dari tiang-tiang ini dikasih tali, agar untuk merembetnya tanaman timun ini, karena tanaman timun ini merembet ya, dia akan terus naik. Kalau nggak dikasih tali, dia akan nggak ada pegangan untuk merembetnya, sehingga banyak yang mati nantinya. Seperti ini nih, karena saya belum sempat untuk dikasih rembetan dengan tali itu, sehingga tanaman timun ini nggak bisa naik, nggak bisa merembet, nggak bisa merambat ya. Nah ini seperti ini ya, dikasih tali setiap sekitar 30 cm dari bawah. Nah ini nanti tuh 30 cm lagi dikasih lagi. Nah ini belum semuanya, saya mau ngasih rambatan dulu tali-talinya. Ini yang sudah nih. Ini jadi dia tuh akan naik merambat ke atas. Ini yang sudah. Seperti itu ya, nanti per 30 cm lagi dikasih tali lagi, tali plastik ya. Biasanya di toko pertanian itu ada. Ini contohnya seperti ini, tali plastik yang untuk merambatnya. Nah ini seperti ini ya. Ini kuat nih, tidak mudah patah. Nah kalau yang ini pemirsa perlu barangkali pengen tahu nih, seperti ini yang sudah jadi, yang sudah berbunga dan sudah berbuah. Ini seperti ini. Jadi sekitar satu tiang itu ada tali plastik dari bawah tuh sekitar 30 cm, kemudian 30 cm, 30 cm. Ada 3 tali ya. Ada 3 tali. Dari bawah, kemudian di tengah-tengah, dan di atas. Dan di ujung, biasanya di ujung. Kalau saya ini di ujungnya tuh ya. Nah ini sekitar berarti 1, nanti di tengah lagi 2, 1 lagi nanti 3. Tergantung ukuran ketinggian lanjarannya, karena ini lanjaran untuk satu bedengan, yang satu bedengan dengan segitiga ini ketinggian lanjarannya itu 170 cm. Kalau yang sistem Ardo ini, yang ini saya panjangnya itu
2 meter. 2 meter kayunya. Ini lebih tinggi. Ini nanti talinya bagian bawah 1, tengahnya 2, dan atas 1. Ujung bagian atas 1, nanti di tengahnya ini 2, dan di bagian bawah paling akhir 1. Jadi kalau sistem ini yang bukan Ardo ini 3 tali, bagian bawah, tengah, dan atas. Kalau ini karena ketinggiannya 2 meter, ini 4 tali ya, atas, kemudian bagian bawah, dan tengahnya 2. Coba aja lihat, bisa dibandingkan ketinggiannya. Ini saya yang pakai sistem Ardo ini, panjang lanjarannya itu 2 meter. Kalau yang biasa ini 170 cm atau 1 meter 75 cm. Beda 25 cm sih. 30 cm-an. Oke ya, nanti kita lanjutkan perkembangan tanaman timun saya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.